Aksi nekat KKB kembali menguji kesiagaan aparat keamanan kebanggaan NKRI. Dalam sekali sergap ini yang terjadi. Pasca aksi gagal, KKB Intan Jaya melakukan aksinya karena keburu dihajar pasukan 305 tengkorak. Seakan tak ada jeranya, KKB wilayah Intan Jaya kembali berupaya melakukan penyerangan. Seakan-akan mereka tak lagi memperdulikan nyawa mereka dikala TNI Polri mengambil tindakan tegas. Hal ini diketahui dari laporan internal aparat adanya pergerakan KKB di kota Sugapa. Sekelompok orang membawa senjata api masuk kampung Bilogai, tepatnya di sekitar belakang Pastoran Bilogai. Tetapi belum dipastikan target penyerangannya. Sumber laporan yang sama menyebutkan beredar rencana KKB tersebut akan menyerang pos aparat keamanan yang ada di kampung Bilogai. Antara lain pos Brimob NTT Satgas Operasi Damai Kartens, pos Bandara Bilorai dan pos Langit Satgas 305. Beberapa jam sebelumnya tim patroli Brimob menemukan adanya pergerakan kelompok KKB di kampung Kumbalakuba arah barat Bandar Udara Bilorai. Pemantauan tim patroli dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur di distrik Sugapa. Patroli dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri dengan melakukan surveilan udara di area kampung Gumbalakupa. Dari pemantauan termonitor 10 orang KKB dengan menenteng satu pucuk laras panjang melarikan diri ke kampung Kuyagia. Dugaan awal yang didapati saat patroli KKB ada rencana serang pos-pos militer. Pada pukul 12.10 hingga pukul 14.40 waktu Indonesia Timur, dua tim patroli bergerak ke TKP untuk melakukan penyisiran di sekitar area KKB bergerak. Kawasan Bandar Udara Soko Paki Bilogai dan sekitarnya dipastikan sudah dalam penguasaan tim gabungan TNI dan Polri. Sebelumnya beredar aksi KKB yang terekam kamera drone prajurit TNI. Dalam video tersebut terekam jelas oleh kamera drone dua anggota KKB yang mengendap-endap berusaha memasuki suatu perkampungan pinggiran hutan. Ditengarai kelompok kecil KBB ini tengah mencari logistik atau melakukan penyerangan ke kampung-kampung pinggir hutan. Sudah bukan rahasia lagi, para KKB ini adalah para pengangguran atau sampah masyarakat kelas berat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja mengandalkan hasil pemalakan para kepala kampung dan warganya. Maka dari sinilah prajurit kebanggaan NKRI meningkatkan kesiagaan untuk mengantisipasi aksi kebrutalan KKB, yang sering kali menyasar masyarakat tak bersalah. Rupanya prajurit kebanggaan NKRI kini tak lagi berjungan dengan sesama aparat. Kini masyarakat pun sudah geram dengan ulah KKB yang makin menggila. Kini masyarakat sudah berani menenting senjata. Seperti yang baru-baru ini viral, masyarakat berbondong-bondong mengangkat busur dan anak panah untuk melawan KKB. Mungkin karena itulah KKB saat ini mulai stres karena warga sudah mulai berani melawan mereka. Dan dengan bersatunya masyarakat dengan aparat keamanan dalam menjaga kedaulatan NKRI, mudah-mudahan bumi Cendrawasih akan segera membaik dan masyarakatnya sejahtera tanpa adanya kelompok separatis tersebut. Markas KKB Papua berhasil diduduki TNI Polri. Berawal dari suara teriakan wanita di hutan. Melansir dari tribunpalu.com, prajurit TNI Polri kembali berhasil menduduki salah satu markas KKB Papua. Proses direbutnya markas KKB Papua tersebut berawal dari kejadian yang tidak disangka-sangka. Berawal dari dua anggota KKB Papua yang kedapatan berduel di tengah hutan. Dua anggota kelompok separatis tersebut dikabarkan sedang bergerak menuju sebuah perkampungan, tak jauh dari tempat mereka berada. Kedua anggota KKB tersebut punya tugas mencari bahan makanan untuk kebutuhan anggota lainnya di tengah hutan. Dalam perjalanan menuju kampung yang dituju, kedua anggota teroris tersebut tak menemukan kesulitan apapun. Tapi saat tiba di tempat yang dituju, dari kejauhan mereka melihat aparat TNI Polri sedang melakukan patroli. Hal itu terlihat dari bendera merah putih yang selalu dibawa prajurit TNI Polri setiap kali melakukan torne memantau wilayah kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, mereka pun terus melangkah ke kampung lain yang juga tak terlalu jauh dari tempat kedua anggota KKB itu berada. Dalam video itu tak disebutkan di wilayah mana kedua anggota KKB tersebut mencari bantuan pangan untuk teman-teman seperjuangannya. Tak diungkapkan pula berada di bawah komando siapakah kedua anggota KKB tersebut. Namun dari video yang viral itu terungkap betapa kedua awak teroris tersebut terus menyusuri jalan-jalan tikus ke kampung itu. Setelah menghabiskan waktu beberapa jam lamanya,
Kedua anggota KKB itu pun mendekati kampung tersebut. Tatkala memasuki jalan yang mulai menanjak, dari kejauhan terlihat seorang wanita datang dari arah berlawanan. Makin lama, wanita itu semakin mendekat hingga akhirnya mereka berpapasan saat sudah berada di jalan yang mulai rata. Wanita itu sesungguhnya sedang menuju ke desa yang sebelumnya telah dikunjungi oleh kedua anggota KKB tersebut. Saat itu, wanita tersebut membawa barang apa adanya, hanya sebuah tas yang tak terlalu berat, dengan rambut yang disisir agak rapi. Sama seperti warga Papua lainnya, gadis berusia sekitar 20 tahun itu berkulit hitam manis dengan rambut kribo. Lantaran perjumpaan itu tak disangka-sangka, sehingga seorang dari dua anggota KKB tersebut mulai menggoda. Dengan sedikit mengernyitkan matanya, pria itu mencoba menyapa gadis manis berkulit hitam yang persis di hadapannya. Pria itu seakan jatuh hati, sehingga terus berusaha menggoda sang wanita. Bak Gayung bersambut. Sang wanita pun sepertinya memberikan respon baik. Ia tersenyum sambil menundukkan kepala. Mungkin karena sudah lama tak melihat gadis manis, pria itu pun sepertinya makin menjadi-jadi. Ia melangkah maju dan memberanikan diri memegang tangan sang gadis pujaan hati. Sementara wanita itu hanya diam membisu. Rupanya, teman si pria itu pun diam-diam menaruh hati pada wanita yang sama, yang baru ditemui di tempat tersebut. Entah karena didorong oleh rasa cemburu atau perasaan lain yang berkecamuk di dada, pria yang satu ini tiba-tiba menarik tangan temannya untuk melanjutkan perjalanan. Tapi lelaki yang diajak melanjutkan perjalanan malah menolak ajakan tersebut. Beberapa kali ia menepis tangan temannya itu seraya menyuruhnya agar segera tinggalkan mereka. Lantaran terbakar emosi, pria itu pun langsung menghadiahkan sebuah pukulan yang persis mengenai mulut teman seperjalanannya tersebut. Tak terima dengan perlakuan itu, kedua pria yang sama-sama anggota KKB itu pun berduel di tengah hutan. Keduanya bergulat disaksikan oleh wanita hitam manis yang merasa kaget melihat adegan tersebut.